saya Eka Putri, biasanya dipanggil Putri. Saya mahasiswa dari Poltekkes Semarang yang saat ini sedang dinas di ruangan ini selama 3 minggu dan kurang 2 minggu lagi saya di sini. Hari ini saya dinas pagi dari pukul 7 sampai 2 siang ya Ibu. Saya yang akan merawat Ibu selama di rumah sakit ini. Sebelumnya, nama lengkap Ibu siapa dan senangnya dipanggil siapa? Nama saya Siti Aminah, dipanggilnya Ibu Siti. Baik Ibu Siti, bagaimana kabar Ibu Siti hari ini? Kabar saya kurang baik, Sus. Saya merasa tidak berguna. Oh, jadi Ibu merasa bosan dan tidak berguna ya? Apakah Ibu masih suka menyendiri? Ya, Sus, saya lebih suka sendirian. Baik. Seberapa sering menghabiskan waktu dengan keluarga selama 2 minggu terakhir ini Ibu? Setiap hari, sepanjang hari, jarang atau tidak pernah? Jarang, Sus. Saya lebih banyak diam di kamar saja. Baik. Seberapa sering dalam 1 minggu ketemu dengan rekan di luar rumah? Setiap hari, sepanjang hari, atau tidak pernah Ibu? Tidak pernah sama sekali, Sus. Baik, apakah Ibu memiliki orang yang bisa diajak berdiskusi tentang masalah pribadi dan hal-hal yang privat? Biasanya setiap hari, jarang atau tidak pernah dilakukan? Jarang, saya merasa tidak ada yang bisa mengerti perasaan saya, Sus. Baik, jika Ibu sedang ada masalah, apakah ada teman yang bisa diandalkan untuk membantu, misal masalah finansial? Tidak ada. Baik, apakah jika seseorang berbuat baik kepada Ibu siap membantunya? Iya, kadang-kadang saja kalau saya merasa kuat, Sus. Baik Ibu, dalam 12 bulan terakhir, apakah Ibu melakukan kegiatan sukarela melalui atau untuk organisasi? Tidak pernah, Sus. Baik, seberapa puas hidup Ibu terhadap kehidupan, makanan, kesehatan, teman, keluarga, pendidikan, kebebasan memilih, spiritual, kemampuan menolong sesama? Saya merasa tidak puas, Sus. Hidup saya rasanya berantakan dan saya tidak punya teman. Baik Ibu, apakah Ibu dapat berhubungan dengan orang-orang yang Ibu temui? Tidak terlalu merasa dekat, Sus. Baik, apakah Ibu menganggap diri Ibu dekat dengan orang-orang lain? Saya ragu dengan orang baru. Baik, apakah orang-orang dalam hidup Ibu peduli pada Ibu? Saya merasa tidak ada yang peduli pada saya, Sus. Baik, seberapa kuat keterikatan Ibu dengan komunitas atau lingkungan? Sangat lemah, saya nggak pernah keluar rumah, Sus. Baik, apakah Ibu merasa orang-orang di sekitar Ibu ada tapi selalu merasa sendiri? Iya, Sus, biarpun ada orang di sekitar, tapi saya tetap merasa sendirian dan juga sepi. Baik, apakah Ibu merasa ada kekosongan dalam diri Ibu? Iya, Sus, rasanya hampa dan kosong. Baik, menurut Ibu, apakah kebanyakan orang dapat dipercaya atau Ibu tidak bisa berhati-hati terhadap orang lain seperti mudah atau sulit percaya? Saya sulit percaya sama orang lain, Sus. Kayak saya rasa harus selalu berhati-hati. Baik, apakah Ibu merasa orang hanya memanfaatkan Ibu? Iya, saya sering merasa orang lain mendekati kalau ada maunya aja. Baik, apakah Ibu mempercayai perangkat desa, aparat, pedagang, dan sistem hukum? Tidak terlalu percaya, semuanya terasa sama aja sih, Sus. Baik, jika Ibu kehilangan barang berharga dan ditemukan oleh tetangga, apakah barang berharga tersebut akan dikembalikan Ibu? Sepertinya nggak akan dikembalikan, Sus. Saya rasa orang-orang sekarang itu sulit untuk jujur. Baik, apa yang membuat Ibu tidak dekat dengan orang lain? Saya rasa tidak punya kemampuan bicara. Baik, apa saja kegiatan yang dilakukan saat sedang bersama keluarga Ibu? Cuma diam aja sih, Sus, kalau sama keluarga. Baik,
Apakah ada pengalaman yang tidak menyenangkan saat bersama orang lain, Ibu? Apa yang menghambat Ibu saat berteman dengan orang lain? Dulu itu saya pernah dibully sama teman saya, jadi sekarang saya merasa takut dan malas bicara sama orang lain. Baik, Ibu. Jadi Ibu, bagaimana kalau kita berbincang tentang perasaan Ibu dan kemampuan yang dimiliki? Apakah Ibu bersedia? Yesus. Baik, agar saya dan Ibu dapat saling mengenal sekaligus dapat memahami keuntungan berinteraksi dengan orang lain dan kerugian tidak berinteraksi ya Ibu. Berapa lama Ibu mau berbincang? Bagaimana kalau 15 menit? Dan untuk tempatnya bagaimana kalau di ruang tamu Ibu? Yesus, saya bersedia. Baik, saat ini Ibu bisa dikatakan mengalami penurunan atau bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain ya. Hal ini bisa berupa kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sosial, minim kontak dengan orang lain, kurang hubungan yang memuaskan, seperti yang sudah dikatakan Ibu tadi. Oh ya, jadi yang saya rasakan ini namanya gangguan interaksi, Yesus. Iya, benar sekali Ibu. Saya akan membantu Ibu untuk meningkatkan interaksi sosial agar Ibu dapat mencapai kehidupan yang lebih sehat, bahagia, dan produktif, serta lebih memilih hubungan yang bermakna ya Ibu. Yesus, saya juga ingin merasa bahagia lagi. Baik, Ibu bisa menyiapkan waktu, kesiapan mental, dan pengetahuan untuk menerima informasi, bantuan, dan komit saling percaya ya Ibu. Yesus, berarti nanti saya bisa dapat banyak bantuan dan teman ya kalau mau belajar. Iya, benar Ibu. Menurut Ibu, apa keuntungan kita memiliki teman? Kayak ada yang nemenin ngobrol, ada yang bantu kalau misalkan lagi susah. Wah, benar sekali Ibu. Nah, kalau kerugian kita tidak punya teman, apa ya Ibu? Jadi itu kalau nggak punya teman kayak nggak punya teman cerita. Kalau butuh apa-apa jadi sulit karena sendirian terus. Benar, jadi banyak juga ya Ibu kerugiannya. Kalau begitu, Ibu mau belajar berteman dengan orang lain? Yesus. Nah, untuk memulainya, mari kita belajar dengan saya terlebih dahulu ya Ibu. Untuk perkenalan, sebutkan dulu nama kita. Contohnya, nama saya Putri. Selanjutnya, Ibu bisa bertanya nama orang tersebut. Contohnya, nama Ibu siapa? Namanya dipanggil siapa? Sekarang coba dipraktikkan Ibu. Misal kita belum kenal, coba Ibu tanya saya. Nama saya Siti Amina, senangnya dipanggil Siti. Kalau nama suster siapa dan senangnya dipanggil apa? Nama saya Eka Putri, biasanya dipanggil Putri. Jadi seperti itu ya Ibu untuk cara berkenalannya. Bagus sekali Ibu. Nah, setelah berkenalan dengan orang tersebut, Ibu bisa mengajak ngobrol hal yang menyenangkan antara lain keluarga, hobi, atau pekerjaan ya Ibu. Oh iya, Sus. Begitu ya caranya ya, Sus. Iya. Nah, bagaimana kalau kita latihan bercakap-cakap dengan teman yang lain? Iya, Sus. Nanti saya coba praktek. Yesus, nanti saya coba praktekkan ke pasien lain di sini. Baik, bagaimana Ibu perasaan Ibu setelah kita latihan perkenalan? Saya merasa jadi sedikit lega, ternyata perkenalan itu nggak sesulit yang dibayangkan, Sus. Iya Bu, benar sekali. Nah, sekarang coba diulangi kembali dan peragakan ulang cara perkenalan ya Ibu. Nama saya Siti Amina, senangnya dipanggil Siti. Nama suster siapa dan senangnya dipanggil siapa? Hobinya apa, Sus? Iya Ibu, bagus sekali. Seperti itu ya Ibu cara perkenalannya. Baik Ibu, besok dalam sehari mau berapa kali latihan berbincang dengan orang lain? 2 kali ya Ibu? Yesus, 2 kali saja. Baik, jam berapa Ibu mau latihan? Ini ada jadwal kegiatan, kita isi jam 11 dan jam 3 kegiatan Ibu adalah bercakap-cakap dengan teman sekamar ya Ibu.
Iya sus, nanti saya coba ngobrol sama teman setelah kasir saya. Baik Ibu, baiklah Ibu, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang pengalaman, berbincang-bincang dengan teman baru, dan latihan berbincang dengan teman baru topik tertentu. Apakah Ibu bersedia? Iya sus, nanti saya bersedia latihan lagi besok. Baik, untuk jamnya mau jam berapa Ibu? Bagaimana kalau jam 3 sore saja? Dan untuk tempatnya di ruang tamu saja, bagaimana Ibu? Iya sus. Baiklah Ibu, jika sudah selesai, saya izin pamit terlebih dahulu ya Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya permisi.